المسلمين وسكرة المؤمنين رحمكم الله واعلموا إن عليه تطيب له المجيد يوم لكم وقروا تخلقون وأنزل الله لكم به الطعام وحرم إليكم به الصيام أنفقوا أموالكم رحمكم الله أنفقوا أموالكم رحمكم الله أنفقوا لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asyida. Alhamdulillah, alhamdulillahil kabiril ladzi عانت الوجوه لكبريائه وعظمته الحي القيوم الذي دبر الكائنات بحكمته القدير الذي أبدع الموجودات وعمها بإحسانه ورحمته أشهد أن لا إله إلا الله ولو لا شريك له الذي جعل في تعاقب الأعياد إبرة لمن وقف عنده ودوما على طاعته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بإذنه وفتح لنا أبواب الرقى والسيادة بسنته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك في الدين وسلك طريق هدايته أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته والسعي إلى مرضاته لنكون من أصحاب جنته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin jemaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Maha besar Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menjadikan hari raya ini pada hari bergembira bagi orang yang benar niatnya dan diterima ibadah puasanya pada siang hari sebulan Ramadan dan ibadah sembahyangnya pada waktu malamnya. Hari bersukaria bagi orang yang tentram jiwanya dan baik tingkah lakunya dan perbuatannya dan perkataannya pada sebulan Ramadan yang baru saja lalu. Hari bermaaf-maafan dan melimpahkan kebajikan bagi orang yang suka memberi maaf terhadap saudaranya yang telah terlanjur berbuat kesalahan dan berbuat kebajikan terhadap orang yang menggantinya, serta mengadakan perbaikan umum di kalangan manusia. Inilah hari raya, dan kelezatan dari hari raya ini hanyalah dapat dikecap dan dirasai oleh orang yang betul-betul memeluk agama Islam, bukan oleh orang yang asal beragama saja, asal Islam saja, tetapi oleh orang Islam yang taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Inilah hari keberuntungan dan kemenangan kalau sekiranya di dalamnya orang Islam bersatu dan
kompak, tidak bercerai dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Inilah hari bahagia kalau sekiranya kita berusaha keras untuk kebaikan pada masa yang akan datang, dan kita bertambah dekat kepada Allah dan selalu ingat akan kekuasaannya, kebesarannya, dan segala nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Dengan melakukan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya, serta selalu cepat bertobat kepada Allah bila tergelincir di dalam dosa. Perhatikanlah sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min syahadatil mar'i ayyakula umruhu wa yarzuquhu Allahul kinaba. Daripada keberuntungan seseorang yaitu lanjut umurnya dan dikarunia Allah taubat kepadanya dan ikhlas di dalam beramal. Dan lagi sabda beliau, man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha wa man asa'a fima baqiya uhiza ma madha wa ma baqiya. Barang siapa berbuat baik pada umurnya yang tinggal, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa berbuat jahat pada umurnya yang tinggal, niscaya disiksa dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Perhatikanlah dan ingatlah betul-betul peringatan Nabi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jemaah rahimakumullah. Kelezatan berhari raya pada zahirnya kelihatan telah dirasai juga oleh orang-orang yang ikut merayakannya, tetapi pada hakikatnya hanyalah orang yang betul-betul memeluk agama Islam yang dapat mengecap dan merasai nikmatnya dan lazatnya berhari raya ini. Kita katakan lazat karena ia telah mencapai kemenangan di dalam peperangan besar atau yang disebut al-jihadul akbar, menantang dan menundukkan kemauan hawa nafsu. Ia telah sanggup menahan nafsunya daripada makan, minum, dan bercampur terhadap barang yang halal dan miliknya sendiri. Yang demikian ini menjadi suatu tanda bahwa ia lebih sanggup lagi menahan semua itu terhadap barang yang haram dan bukan miliknya. Kelezatan lainnya yaitu ia telah sanggup memberikan sebagian hak miliknya untuk memberikan hak miliknya sendiri kepada golongan yang berkeperluan. Ini sesudah ia sendiri merasai pahitnya lapar dan haus pada siang hari sebulan Ramadan. Tentang keutamaan puasa telah diterangkan di dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Asyamul jubna." Puasa itu penahan daripada berbuat maksiat. Dan sabda beliau lagi, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma iza abtara fariha bi fitri wa iza laqiya rabbahu fariha fi sawmihi." Orang yang berpuasa itu mendapati dua kegembiraan dan ia akan bergembira dengan keduanya, yaitu apabila ia berbuka puasa, ia bergembira dengan berbukanya itu, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya, ia bergembira dengan puasanya. Tentang keutamaan zakat fitrah telah dinyatakan di dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'imi min al-lakmi wa rafashi wa tu'matan lil masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa daripada yang sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai pemberi makan bagi orang-orang miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka teranglah bahwa hari raya ialah hari bahagia bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, karena mereka dapat memberi pertolongan kepada saudara-saudaranya yang tidak mampu, sehingga mereka pun ikut serta bergembira dan berbahagia. Suatu benih persaudaraan yang ditanam di dalam zakat fitrah ini membuahkan kasih sayang sesamanya. Dan di antara bagian ada di dalam hari raya itu, yaitu niat kita keras
hendak melakukan sebanyak mungkin kebajikan pada masa yang akan datang. Alangkah bodohnya dan jahatnya seseorang yang setelah bersih dirinya dari dosa dan kesalahan yang dilakukannya dengan bertaubat dan bermaaf-maafan, dan juga sengaja menjatuhkan dirinya lagi ke dalam dosa dan kesalahan yang baru. Kita katakan bodoh karena ia tidak sayang kepada dirinya dan terlalu berani menentang azab Allah yang mengancam bagi setiap orang yang berdosa. Dia hendak melakukan kebaikan itu hendaknya menjadi tujuan hidup kita. Lebih dahulu kita usahakan perbaikan diri kita sendiri dengan membersihkannya dari perbuatan jahat dan nista. Kemudian kita limpahkan kebajikan tersebut kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau setiap kita kaum muslimin berniat demikian dan niat baiknya itu diwujudkan menjadi suatu amal yang nyata, niscaya keadaan kita sudah lama menjadi baik. Karena orang yang teguh memegang agama Allah pasti ia menjadi orang yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila shiratin mustaqim. Dan barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya terpimpinlah dia kepada jalan yang lurus. Marilah kita memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukanlah pendirian kami dalam menurut agamamu dan mempertahankan kesuciannya. Berikanlah kami kemenangan di dalam memperjuangkan kemuliaan umat. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman, sejahtera, makmur, dan dilimpahkan rahmat dan pengampunan. Amin ya mujibal sya'irin. Allahumma ya sami'ud du'a, inna nas'aluka al-fawza 'indal qada wa 'aisha as-su'ada wa nasra 'ala al-a'da wa nahnu ibaduka du'afa la na'budu siwa wa la nadrubu idza مسنا الضر إلا إياه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الكفارة أعداء الدين. اللهم أصلح رعيا وراعيا واجعل بلدنا هذه وشاشرا بلدان للمسلمين رعية محمية من كل فتنة ومرض وبلية، وجنة من سعادة الدارين في عافية والسلامة يا ذا الجلال والعزة والرحمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله أحمده على نعمه العزة وأشكره على كسامه المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة طريقة الإدمار وريحة الإجهاد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا أول ورسوله الداعي إلى القرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأحياء. أما بعد عباد الله اتقوا الله واستغفروه للذنوب والأوزار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masyaallah muslimin bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah. Nabi kita meninggal dunia dengan tidak meninggalkan pusaka dan berupa uang dan harta, rumah tinggi dan tawaladang, kebun dan halaman dan lain-lain sudah lagi yang bisa ditinggalkan oleh para kaya untuk ahli warisnya.
Jadi apakah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi untuk ahli warisnya dan umatnya tidak lain hanyalah kitab Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana dinyatakan dengan tegas di dalam sabda beliau, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktu bihima kitabullah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara yang kamu tidak tersesat selama kamu berpegang dengan keduanya, yaitu Al-Quran, kitab Allah, dan Al-Hadis, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin jemaah rahimakumullah, maka peninggalan dan pusaka yang begitu besar harganya hendaklah kita pelihara dan kita jaga sebaik-baiknya, yaitu dengan mengerjakan segala petunjuk-petunjuknya. Quran dan Al-Hadis itu lebih mahal dan lebih berharga dari segala Quran, dari segala harta benda yang ada di dunia ini. Bukan rupanya harta tetapi isinya, karena barang siapa betul-betul mengerjakannya, niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya. Maka berpegang teguhlah dengan kedua pusaka tersebut, lebih teguh daripada kita menggigit dan menggenggam barang, kemudian kerjakanlah isinya sebaik-baiknya, insya Allah kita beruntung dan selamat dunia wal akhirah. Lebih perlu lagi kita pertahankan kedua kitab tersebut pada masa kita sekarang ini, masa yang sangat banyak godaan syaitan, bujukan iblis, tipuan kafir dan ajakan munafik. Maka dengan Al-Quran dan Al-Hadis itu dapatlah kita mengetahui semua jalan-jalan yang menyesatkan itu, dan dapat pula kita menyelamatkan diri daripadanya. Hargailah jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jasa sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang telah rela mengorbankan harta bendanya dan jiwanya supaya Al-Quran dan Hadis Nabi itu terpelihara dan tersiar hingga di tangan kita sekarang ini dan terus sampai kepada anak cucu kita. Karena itu marilah kita kerjakan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dinyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma aslim wulatal muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma qil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal 'alil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fasburullaha yazkurkum wa duhu yastajib lakum wa la